Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dok, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 kelas D akan mempresentasikan usulan penelitian mengenai kajian residu antibiotik pada karkas broiler dari beberapa kemitraan di Kabupaten Blitar. Next. Adapun anggota dari kelompok kami adalah yang pertama, Anak Agung Gede Agung Ananta Kusuma dengan NIM 18106, lalu Imade Gede Wijaya Kusuma dengan NIM 18107, dan saya sendiri, Ida Bagus Ketut Indra Permana dengan NIM 18108, Ikoma Aswini Nur Cahya dengan NIM 18109, Made Ade Paranatawan 18110, Sharon 18113, Braina Kiraina Ginting 18114, dan Maria Dolorosa Letabili dengan NIM 18115. Dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Dr. Hewan Iwayan Niko Fajar Gunawan, MSI. Langsung saja mulai dari latar belakang. Broiler merupakan komoditi unggas penghasil daging yang menjanjikan untuk dikembangkan. Kabupaten Blitar memberikan kontribusi dalam penyediaan kebutuhan daging yang merupakan sumber protein hewani bagi masyarakat. Keberhasilan usaha broiler tidak terlepas dari sektor pakan. Sektor pakan memberikan kontribusi besar dalam usaha broiler karena biaya pakan merupakan 70% dari total biaya produksi. Antibiotik diberikan untuk ternak dengan tujuan tertentu. Antibiotik pada industri peternakan diberikan dalam rangka memacu pertumbuhan sebagai imbuhan pakan atau feed additive, lalu meningkatkan efisiensi penggunaan pakan serta meningkatkan produksi. Nah, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan aturan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan penggunaan antibiotik yang menimbulkan residu pada daging yang diproduksi melalui Permentan nomor 14 Permentan PK 350 5 2017 tentang klasifikasi obat hewan yang isinya obat hewan dilarang digunakan sebagai antibiotik imbuhan pakan atau feed additive baik berupa produk jadi sebagai imbuhan pakan atau bahan baku obat hewan yang dicampurkan ke dalam pakan. Nah, karena itu maka kami melakukan perlu adanya kajian nutrisi pakan broiler dari beberapa kemitraan terhadap residu antibiotik di Kabupaten Blitar. Next. Lanjut ke rumusan masalah, yaitu bagaimana kandungan antibiotik pakan dan residu antibiotik daging broiler yang ada pada beberapa peternakan kemitraan ayam pedaging dengan pabrik pakan yang berbeda di Kabupaten Blitar. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kandungan antibiotik pakan dan residu antibiotik daging broiler yang ada pada beberapa peternakan kemitraan ayam pedaging dengan pabrik pakan yang berbeda di Kabupaten Blitar. Dan manfaat penelitian adalah memberikan informasi mengenai kandungan antibiotik pakan dan residu antibiotik daging broiler yang ada pada beberapa peternakan kemitraan ayam pedaging dengan pabrik pakan yang berbeda di Kabupaten Blitar. Next. Adapun kerangka konsep dari penelitian ini yaitu antibiotik khususnya tetrasiklin dan oksitetrasiklin itu umumnya digunakan sebagai feed aditif dan pengobatan pada ayam broiler. Nah, pada feed aditif ini ditambahkan pada pakan baik berupa pakan pre-starter dan starter yang akan mempengaruhi karkas ayam dan bisa menyebabkan residu antibiotika pada karkas ayam tersebut. Keterangannya itu garis putus-putus itu variabel yang tidak diteliti, sedangkan garis yang tidak terputus-putus variabel yang diteliti. Next. Lalu berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ayam broiler. Jadi ayam broiler itu merupakan strain yang tidak dibedakan antara jantan dan betinanya. Jadi keduanya memang digunakan untuk dagingnya. Dan broiler itu sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut strain ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis. Ciri itu adalah pertumbuhan yang cepat sebagai penghasil daging, konversi pakannya irit, siap dipotong pada usia yang relatif muda, serta menghasilkan daging berkualitas serat lunak. Strain ayam modern yang terkenal di Indonesia itu ada Cobb, Ross, Lohmann Meat, Hubbard JA 57, Hubbard,
Hybro PG plus dan AA plus. Gambar yang di kiri bawah itu jadi ayam yang di kiri ayam broiler, sedangkan yang di kanan merupakan hasil paling akhirnya. Next. Baik, selanjutnya adalah antibiotika dan penggunaannya pada peternakan. Next. Antibiotika merupakan segolongan molekul baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Sebagian besar antibiotika dihasilkan oleh mikroorganisme, khususnya Streptomyces sp dan jamur. Pengelompokan antibiotika tersebut berdasarkan struktur dari antibiotika tersebut ataupun berdasarkan target kerjanya pada sel, yaitu yang pertama ada broad spectrum yang merupakan antibiotika yang mempunyai kemampuan untuk membunuh mikroorganisme dari berbagai spesies, sedangkan narrow spectrum hanya mampu membunuh mikroorganisme tertentu atau bisa disebut secara spesifik saja. Kemudian resistensi antibiotika pada bakteri patogen merupakan hal yang sangat berbahaya. Hal ini diduga dapat mengakibatkan terjadinya perpindahan sifat resistensi antibiotika bakteri dari ayam dan telur ke manusia dan juga lingkungan. Next. Kemudian ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penggunaan pada peternakan. Peternakan broiler umumnya rentan terhadap serangan penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, jamur, dan lingkungan, serta kekurangan salah satu unsur nutrisi. Nah, antibiotika ini digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi yang terjadi. Pada industri peternakan, pemberian antibiotika juga digunakan sebagai imbuhan pakan atau feed additive untuk memacu pertumbuhan, meningkatkan produksi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan. Namun, penggunaan obat-obatan, antibiotika, feed additive, ataupun hormon pemacu pertumbuhan yang tidak sesuai dengan anjuran dan tidak sesuai dengan dosis yang ditetapkan dapat menyebabkan residu pada produk ternak yang akan dihasilkan. Nah, residu dari semua jenis obat hewan paling tinggi terdapat pada hati dan pada ginjal dibandingkan pada jaringan otot. Next. Nah, penggunaan antibiotika tidak hanya menyebabkan resistensi pada bakteri patogen yang sedang ditangani, tapi juga dapat terjadi resistensi pada bakteri lain yang terdapat pada saluran pencernaan. Semakin panjang waktu bakteri terpapar dengan antibiotika, maka akan semakin tinggi kesempatan terjadinya mutasi, sehingga menimbulkan strain yang kurang sensitif atau tidak sensitif terhadap antibiotika tersebut. Pemakaian antibiotika sebagai obat atau sebagai imbuhan pakan, seperti yang telah disebutkan di atas, dapat meningkatkan produktivitas ternak sehingga menghasilkan keuntungan bagi peternak. Namun, pemakaian antibiotika yang tidak sesuai prosedur dapat menyebabkan residu pada jaringan-jaringan hewan atau organ hewan. Nah, dampak negatif dari residu antibiotika pada produk hewan adalah dampak kesehatan, misalnya bahaya toksikologi, mikrobiologi, dan imunopatologi, dan juga terjadi dampak ekonomi. Bahaya toksikologi diantaranya adalah mutagenik, teratogenik, karsinogenik, bahaya mikrobiologis, dan bahaya imunopatologi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada penggunaan antibiotika pada ayam broiler. Keuntungan usaha ternak broiler sangat ditentukan oleh nilai rasio konversi pakan atau feed conversion ratio, bisa disingkat dengan VCR. Penggunaan antibiotik dapat meningkatkan produksi sekitar 3,9% dan FCR sekitar 2,9%. Untuk mengoptimalkan fungsi pakan, banyak pabrik pakan menambahkan antibiotik ke dalam pakan yang diproduksinya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, berikutnya adalah residu antibiotika. Residu antibiotika menurut Menkes tahun 2018 merupakan metabolit yang ditemukan dalam jumlah kecil pada semua bagian yang dapat dimakan dari produk hewan setelah pemberian antibiotik. Namun, penggunaannya ini memang tidak dapat dihindari karena merupakan salah satu kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan hewan, yaitu untuk menghindari hewan dari penyakit. Namun penggunaannya pada oleh peternak itu terkadang tidak sesuai dengan aturan, sehingga dapat menyebabkan adanya residu antibiotika pada bagian-bagian hewan yang nantinya akan dijadikan bahan makanan oleh manusia. Hal ini sejalan juga dengan yang dikatakan oleh Werdiningsih pada tahun 2013, sekitar 33,3% peternak ayam petelur skala kecil dan 30,8% peternak ayam pedaging skala kecil tidak mempunyai dokter hewan, tetapi mendapatkan obat langsung dari distributor ataupun importir, sehingga penggunaan obat-obatan cenderung tidak mengikuti aturan yang benar. Hal inilah yang nantinya akan menyebabkan tingginya angka residu antibiotika dan melebihi batas residu maksimum BMR ataupun maksimum residu limit atau MRL, sehingga nanti apabila dijadikan bahan makanan oleh manusia tentunya akan berbahaya. Antibiotik yang diuji dalam penelitian ini adalah golongan tetrasiklin karena berdasarkan pendapat Anggita Sari pada penelitiannya di tahun 2016. Tetrasiklin ini merupakan golongan antibiotik yang sering ditambahkan ke dalam pakan ternak ayam pedaging dengan tujuan untuk menekan pertumbuhan bakteri negatif dan memicu pertumbuhan dari ayam tersebut. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa antibiotik yang terdeteksi dalam beberapa penelitian, yaitu erythromycin kelas Macrolida, oxytetracycline yaitu kelas tetracycline, dan enrofloxacin kelas fluoroquinolones. Oxytetracycline atau OTC adalah antibiotik spektrum luas yang digunakan untuk mengobati berbagai infeksi dan sebagai pemacu pertumbuhan pada hewan. Gejala paparan kronis oxytetracycline termasuk perubahan darah atau leukositosis, limfosit atipikal, kongesti paru, granulasi toksik granulosit, dan trombositopenia purpura. Ini dapat merusak organ kaya kalsium seperti gigi dan tulang, dan terkadang menyebabkan rongga hidung terkikis. Beberapa efek lain termasuk peningkatan kepekaan terhadap matahari, mengi, dan serangan asma. Studi toksikologi menunjukkan bahwa obat ini bersifat mutagenik, karsinogenik. Dan yang selanjutnya adalah erythromycin. Erythromycin adalah bahaya reproduksi teratogen dengan paparan kronis. Malformasi jantung diamati pada bayi dari wanita menggunakan erythromycin pada awal kehamilan. Paparan erythromycin telah dikaitkan dengan penggunaan kemungkinan stenosis pylorus pada bayi muda, suatu kondisi yang menyebabkan muntah parah di beberapa bulan pertama kehidupan. Dan yang ketiga ada enrofloxacin, antibiotik uroquinolen yang bekerja dengan menghambat girase DNA, bakteri mematikan, dan teratogenisitas embrio pada tikus dan kelinci. Penyimpangan kromosom dievaluasi dalam kultur limfosit perifer manusia dari 8 donor sehat, terpapar antimikroba enrofloxacin atau kemetabolit cipro utama enrofloxacin, menyarankan efek genotoksik enrofloxacin dan ciprofloxacin. Ini juga terkait dengan peningkatan fotosensitivitas. Baik, terdapat ada dua cara dalam mendeteksi residu antibiotika, yaitu dengan uji atau tes. Yang pertama, uji kualitatif. Metode yang digunakan adalah kromatografi lapis tipis, kit rapid test. Batasan dari metode ini hanya mengidentifikasi komponen dalam makanan. Yang kedua ada uji kuantitatif. Dalam uji ini menggunakan metode mikrobiologi dan imunologi, digunakan untuk mendeteksi antimikroba. Dua jenis uji mikrobiologi digunakan, satu menggunakan tabung reaksi, atau bisa disebut dengan Delfort test, atau bisa disebut dengan DSM, CHARM 1, CHARM 2, Eclipse atau Zeu Immunotec,
dan yang lainnya menggunakan kombinasi cawan Petri. Teknik imunologi atau enzim link immunosorbent assay atau ELISA, radioimmunoassay, dan teknik pengikatan reseptor juga digunakan dengan instrumen pengukuran yang berbeda. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada materi penelitian dan metode penelitian. Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 4 kemitraan broiler yang menggunakan pakan dari pabrik yang berbeda dengan skala pemeliharaan farm atau plasma antara 1.500 sampai dengan 8.000 ekor. Masing-masing kemitraan broiler diambil 3 farm sebagai sampelnya. Sampel pakan periode pre-starter dan starter, serta daging ayam bagian paha yang diambil dari 4 kemitraan tersebut pada umur pemeliharaan 35 hari. Metode purposive sampling dengan 2 langkah. Yang pertama, pengambilan sampel pakan periode pre-starter dan starter pada 4 kemitraan broiler yang menggunakan pakan dari pabrik yang berbeda. Berat sampel pakan periode pre-starter dan starter masing-masing sebanyak 1 kg. Sampel pakan tersebut kemudian diuji kandungan antibiotik pada laboratorium Balai Veteriner kelas A Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pengujian kandungan antibiotik golongan tetrasiklin pada pakan pertama dilakukan secara screening atau kualifikasi. Selanjutnya, sampel yang dinyatakan positif dilanjutkan pengujiannya secara kuantitatif HPLC. 2. Pengambilan sampel daging broiler bagian paha pada umur panen 35 hari. Selanjutnya dilakukan analisa pada laboratorium Balai Veteriner kelas 2 Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pengujian residu antibiotik golongan tetrasiklin pada daging broiler bagian paha pertama dilakukan secara screening kualifikasi. Selanjutnya, sampel yang dinyatakan positif dilanjutkan pengujiannya secara kuantitatif HPLC untuk jenis antibiotik oksitetrasiklin. Next. Kemudian ada analisis data. Data yang didapat dari kandungan antibiotik pakan dan residu antibiotik daging dianalisa dengan analisis deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana kandungan antibiotik pakan dan residu antibiotik daging. Kemudian waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2021 dengan lokasi penelitian pada beberapa kemitraan broiler yang menggunakan pakan yang berbeda dari pabrik dan di wilayah Kabupaten Blitar. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan materinya. Kami tutup dengan para mesan. Om Santi 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 Om.